apapun yang terjadi, Yesus Kristus Tuhan kami adalah Tuhan Allah yang maha baik. Kasih-Nya selalu baru dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang mencintai dan mengasihi kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, dan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing, sampai telinga kita sendiri dapat mendengarnya dengan baik dan jelas. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin,
amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Kembali kami boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami semua Bapa. Kami butuh firman-Mu, sebab firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semangat pagi semuanya. Shalom. Bapak Ibu sekalian yang dicintai oleh Tuhan, apa kabarnya? Iya, senang sekali hari ini 24 Agustus 2023 hari Kamis, boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan ya. Baik, kita akan lanjutkan renungan kita yang diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ini merupakan kelanjutan kemarin yang saya sampaikan tentang merubah nasib. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Ayat yang kedua, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Ya, saya ulangi sedikit bahwa Yefta ini adalah anak haram, Bapak Ibu sekalian, lahir dari seorang ibu, seorang pelacur. Nama bapaknya adalah Gilead, ya. Dan kemudian dalam perjalanan hidupnya, Yefta ini diusir dari rumah bapaknya ini. Oleh siapa?
oleh anak-anak kandung dari Gilead dengan istri sahnya. Dan kemudian Yefta penuh dengan kepahitan hati, ya, hidupnya penuh dengan kepahitan hati, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kemarahan, dan kemudian dia menjadi seorang perampok. Bahkan saking hebatnya Yefta, maka Yefta diangkat sebagai kepala perampok. Tapi Yefta tidak mau menerima nasibnya sebagai orang yang malang, orang yang malang, orang yang berdosa dan lain sebagainya. Kemarin kita belajar bagaimana kemudian Yefta mau bangkit dan dia kembali mau supaya hidupnya ini menjadi hidup yang berarti. Maka itu Bapak Ibu sekalian, karena Yefta punya semangat untuk memulai kehidupan yang baru, meninggalkan masa lalunya yang kelam, maka pada akhir hayatnya Yefta dikenal sebagai pahlawan Israel, pahlawan yang gagah perkasa. Ya, hari ini tanggal 24 Agustus merupakan hari ulang tahun dari istri saya tercinta, Erni Chandrawati, ya, yang dikenal sebagai seorang wanita yang berhati emas, Bapak Ibu sekalian. Pada waktu itu dalam perjalanan hidup keluarga kami sempat terpuruk, hidup amat sangat memalukan, hidup terhina, ya. Ibu Yongki dan anak-anak penuh dengan penderitaan. Dan setelah hidup dalam penderitaan, ya, Ibu Yongki kemudian dia punya semangat, dia bangkit, dia bilang gini, aku nggak mau hidup di dalam kesusahan dan penderitaan. Maka itu Ibu Yongki punya semangat untuk memulai kehidupan yang baru dengan cara gimana? Dengan cara mengampuni apa yang sudah diperbuat oleh saya ini sebagai suaminya, perbuatan yang amat sangat memalukan. Yang ajaib, Yefta ini hidup dalam perjanjian lama. Belum ada Roh Kudus, belum ada penebusan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tapi yang luar biasa, Yefta itu mau loh untuk mengampuni masa lalunya yang buruk itu. Nah, anehnya hari-hari ini ada orang yang mengaku dirinya Kristen, orang percaya kepada Tuhan, tapi dia nggak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Nah, kenapa ada orang yang tidak bisa mengampuni orang yang bersalah? Yang pertama, karena dia adalah orang yang paling baik di atas muka bumi ini. Dia orang yang tidak pernah berbuat salah, sehingga kalau ada orang yang salah, dia tidak bisa mengampuni orang yang bersalah. Yang kedua, itu kenapa ada orang yang tidak bisa mengampuni orang lain? Karena dia punya dosa amat sangat besar, dosanya sedang disembunyikan, dan dia tidak percaya dosanya itu diampuni oleh Tuhan. Maka orang seperti itu tidak bisa mengampuni orang yang bersalah. Kenapa? Karena hatinya sudah penuh dengan kesalahan sendiri, sehingga tidak punya ruang untuk kesalahan orang lain. Yefta, kalau kita menjadi Yefta, aduh betapa pahitnya hidupnya Yefta. Tapi secara ajaib, ya, dia bisa berpikir normal, dia berpikir sehat, dia nggak mau hidup di dalam keterpurukan, dia nggak mau hidup di dalam dosa, menjadi perampok, apalagi kepala perampok, ya. Dan Ibu Yongki, dia tidak mau hidup di dalam penderitaan itu, maka dia punya semangat untuk memulai kehidupan yang baru. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, kabar baik buat setiap kita. Mungkin kita hari-hari ini mengalami hal yang tidak baik dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menyerah. Apalagi kita punya Roh Kudus, ya. Roh penolong itu Tuhan yang setia,
yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, kalau Yefta Tuhan angkat dan Tuhan pulihkan karena dia mau memulai kehidupan yang baru. Biarlah setiap kita juga mau melakukan demikian juga. Nah, sekarang kita loncat ke Hakim-Hakim pasal 11 ayat 11 ya. Hakim-Hakim 11 ayat 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat ia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Ayat yang ke-32 dari Hakim-Hakim 11. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ya. Nah, ayat ini mau mengajarkan kepada kita bahwa seorang yang bernama Yefta menyadari dari mana dia berasal dan dan siapa dirinya. Dia adalah orang yang tidak berguna, sampah masyarakat, ya kan? Dan kalau dia kemudian dipercaya untuk ada di pihak Israel, dia tahu itu semua bukan karena kehebatan dia. Maka itu kita lihat bagaimana kemudian Yefta mulai berdoa dan mengandalkan Tuhan. Saya ingatkan lagi, kalau kita berdoa dan mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti memberkati. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kalau kita mengandalkan manusia, Alkitab dengan jelas kita akan hidup di dalam kutuk, Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan hidup di dalam kutuk. Yefta menyadari tanpa Tuhan ia tidak mungkin sampai di titik ini. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Yefta mulai berdoa dan mengandalkan Tuhan. Salah satu doa yang saya suka panjatkan buat keluarga kami, ya, buat anak-anak dan cucu kami, anak mantu cucu kami bilang begini, Tuhan, biarlah anak mantu cucu kami ini seperti orang main anak ular tangga, ya. Kalau Bapak Ibu tahu, waktu kita masih ada di kampung, di daerah, ada permainan anak ular tangga itu, ya. Main pakai dadu. Kalau kena anak tangga, maka akan naik, ya. Tapi kalau kena kepala ular, itu akan melorot. Bapak Ibu sekalian, permainan anak ular tangga itu ada makna rohaninya, ya kan? Jadi seperti kata Mazmur, promosi itu datangnya daripada Tuhan. Jadi kalau kita kena anak tangga, kita akan melompat naik ke atas. Tapi kalau kena kepala ular, kita tahu ular itu adalah lambang daripada setan, iblis, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sampai kena kepala ular, maka akan melorot. Ya, maknanya begini, Tuhan mau kita naik, tapi iblis mau agar kita melorot. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, di Amerika ini ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal. Namanya Jimmy Swaggart, ya. Sekarang usianya mungkin 80 tahun lebih, ya. Dia amat sangat terkenal di seluruh dunia. KKR-nya luar biasa, mujizat kesembuhan banyak terjadi. Dia hamba Tuhan yang kaya raya. Satu kali dalam perjalanan pelayanannya, ini sudah dibukukan dan ditulis di mana-mana, dia jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu sekalian, ya, yaitu dosa perzinahan. Sehingga dia dihukum oleh gerejanya dan dia dipecat, dikeluarkan dari sinode gerejanya, ya. Dan kemudian dalam perjalanannya akhirnya Jimmy Swaggart itu bertobat, dipulihkan, hari ini diangkat oleh Tuhan kembali. Tapi dalam bukunya dia tulis begini, waktu dia jatuh di dalam dosa perzinahan itu bukan dia nggak cinta Tuhan,
Dia bilang, aku ini tetap cinta Tuhan meskipun aku hidup di dalam dosa. Jadi cintaku kepada Tuhan itu tidak pernah luntur. Kemudian ditanya, kalau gitu kenapa kok kamu bisa jatuh dalam dosa? Yang luntur, yang hilang dari hidupku adalah rasa takut akan Tuhan. Nah, itu yang hilang, yang menyebabkan dia jatuh di dalam dosa. Maka itu hari ini saya mau berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, kita cinta kepada Tuhan itu bagus, tapi tetaplah kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Menghormati Tuhan. Itu adalah takut akan Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan, itu harus ada buktinya. Alkitab bilang bukti orang cinta Tuhan dan takut akan Tuhan adalah mentaati firman-Nya. Sekali lagi, orang yang cinta Tuhan dan takut akan Tuhan harus ada buktinya, yaitu apa? Mentaati firman-Nya. Orang yang mengaku penuh dengan Roh Kudus harus ada buktinya. Memang bahasa roh itu adalah salah satu bukti. Tetapi yang lebih daripada semua itu, yaitu harus nyata di dalam tindakan perbuatannya. Yaitu apa? Perbuatan yang taat kepada Tuhan. 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 sampai dengan 10, ini kisah Yabes. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Hari ini Tuhan mau agar kita selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Yabes itu tidak punya masa depan. Ibunya udah melihat bahwa Yabes itu nggak punya masa depan, maka itu dikasih nama Yabes. Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Tapi Yabes mau mengandalkan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan memberkati Yabes itu lebih daripada yang lainnya. Ya. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, dari kitab Hakim-Hakim pasal 11, ayat 32 sampai dengan 33, ya. Saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Lalu Yefta menyeberangi sungai Yordan untuk memerangi orang Amon, dan Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Lihat, kata Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Roma pasal 8 ayat 37 dengan jelas berkata, oleh karena Kristus kita itu lebih daripada pemenang. Seringkali saya sudah sampaikan bahwa kalau kita lihat di film-film, waktu dulu saya belum bertobat, Bapak Ibu sekalian, saya suka waktu SMP itu saya nonton film silat itu berseri, Bapak Ibu sekalian, waktu saya SMP berapa puluh tahun yang lalu, ya kan? Kalau nonton film silat itu yang berseri-seri itu dulu masih dalam bentuk video itu, Bapak Ibu sekalian, ya, pergi ke persewaan, sewa itu, aduh, itu yang namanya lakon, ya, yang namanya lakon, yang namanya bintangnya itu seringkali babak belur dan kayaknya nggak ada pengharapan, ya, tapi selalu ceritanya itu pada zaman itu dibuat happy ending, ya. Orang Surabaya bilang gini, lakon menangnya belakangan. Kelihatannya kalah, tapi akhirnya pasti mengalami kemenangan. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, ya. Nasib kita sudah jelas di dalam Tuhan. Kalau kita berdoa dan mengandalkan Tuhan, maka kita
pasti ngalami kemenangan sebesar apapun masalah dan persoalan yang kita hadapi. Kalau kita menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan, pemazmur, penulis Alkitab berkata bahwa bersama-sama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Ayat 32. Ayat 33 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Hakim-Hakim 11. Yefta menggempur mereka habis-habisan dari Arur sampai ke daerah sekitar Minit. Seluruhnya 20 kota. Bersama saya ucapkan 20 kota. 23, 20 kota. Dan sampai sejauh Abel Keramim. Banyak sekali orang Amon yang mati sehingga kalahlah mereka terhadap orang Israel. Ya, ayat ini mau menyatakan kepada kita 20 kota itu yang dikalahkan oleh Yefta. Wow, artinya begini, sudah ngalahkan satu kota, ya kan? Masih ada lagi musuhnya, kota yang kedua. Kota yang kedua dikalahkan, masih ada lagi kota ketiga. Kota ketiga sudah dikalahkan, masih ada kota yang keempat. Artinya apa? Musuh itu nggak ada habis-habisnya. Hari ini kita yang hidup di dalam perjanjian baru, maaf Bapak Ibu sekalian, musuh kita itu bukan darah dan daging, ya. Musuh kita itu bukan anak-anak kita, musuh kita itu bukan orang tua kita, musuh kita bukan sesama kita manusia, tapi musuh kita ini adalah roh-roh jadi udara, pemerintahan kerajaan setan dan iblis. Ya, kalau kita sudah mengalahkan satu bidang, nanti ada lagi bidang yang kedua, ada bidang lagi yang ketiga, ada lagi medan pertempuran yang lainnya yang harus kita hadapi. Melalui ayat yang ke-33 ini, Tuhan mau berpesan kepada kita ini, bahwa dalam menghadapi setiap permasalahan, jangan ada seorang pun yang menyerah. Never give up. Amin. Kitab Yesaya dengan jelas berkata bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menyertai kita. Dia yang memegang kita dengan tangan kanannya, yang membawa kemenangan. Alkitab juga berkata di dalam kitab Yesaya, dia juga yang berjalan di depan kita untuk meratakan setiap gunung-gunung permasalahan yang ada di depan kita, yang memecahkan setiap tembok-tembok atau pintu-pintu tembaga. Tuhan pula yang mematahkan setiap palang-palang besi. Bapak Ibu sekalian, jangan terima nasib, jangan terima hidup dengan nasib yang buruk, karena itu bukan rancangan daripada Tuhan. Rancangan Tuhan buat kita bukan masa depan yang suram, tapi rancangan Tuhan buat setiap kita adalah masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. Mulailah hidup yang baru. Doa, andalkan Tuhan, dan tetap tabah untuk menghadapi setiap permasalahan dan persoalan dalam hidup ini. Ujung-ujungnya, kita akan disebut sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Mengapa? Karena kita berdoa dan mengandalkan Tuhan terus-menerus. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan yang hari ini sudah ditaburkan. Kami berdoa biar setiap anak-anak-Mu yang hari ini sedang letih, lesu, dan berbeban berat, kami mau bersama-sama mengangkat dan menghadapkannya kepadamu. Engkau yang berfirman Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami menyerahkan semua masalah persoalan kami ini kepadamu, maka setiap kami akan mengalami kelegaan. Terima kasih Bapak. Kalau zaman perjanjian lama, Tuhan sudah mendengar, mengabulkan doa Yefta dan menyertai dia. Apalagi kami yang disebut sebagai anak-anak Allah. Kami yang sudah ditebus dengan darah Yesus yang tidak ternilai harganya. Kami yang menjadi tempat kediaman daripada Allah Roh Kudus. Kami percaya kami pasti menang atas setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Amin.